Maksudmu? Maksudku adalah, putri kita mungkin juga ada bakat ini. Apa mungkin orang di dunia desain kalian? Putriku, sebenarnya di mana dia? Bukankah sudah ada petunjuk? Kita tunggu lagi, ya? Oh iya, hal ini apa mau kasih tahu Indira? Sekarang dia sangat sensitif. Lebih baik jangan biarkan dia tahu. Bagaimana kalau kita temukan putri kita? Kita harus menjemput putri kita pulang. Aku berutang padanya 20 tahun lebih. Nggak bisa demi Indira. Membuat putri kandung kita menderita. Apa Nyonya Riana sudah melihat desainku? Dia puas dengan desainku nggak ya? Istriku begitu memikirkan Nyonya Riana. Aku akan cemburu. Itu balasan dari Nyonya Riana. Berikan padaku. Sudah pulang kerja, gak boleh lihat pesan. Mau lihat? Kalau begitu, mau kasih hadiah apa? Begini boleh? Gak cukup. Nyonya Riana bilang apa? Dia bilang, kau sangat hebat. Saat kecil, aku sering melihatnya menggambar desain. Semua ini, aku belajar dengan melihatnya. Aku juga bermimpi, suatu hari bisa berguru dengannya. Tapi pada akhirnya Nyonya Riana juga gak berjodoh denganku. Istriku begitu memikirkan Nyonya Riana. Sepertinya tadi aku masih kurang berusaha. Bagaimana kalau lanjut? Aku mau lihat Elio sudah pulang atau belum. Aku dengar kau membuat malu Nona Indira di perusahaan. Delia, kenapa kau begitu murahan? Hah? Nyonya Riana begitu baik padamu. Kenapa kau begitu kejam pada putrinya? Semua ulah Indira sendiri. Gak ada hubungannya denganku. Gadis tengik, kenapa kau begitu iri pada mereka? Haruskah kau merusak hubungan mereka? Apa ada yang lainnya? Kalau nggak ada, aku pergi dulu. Kau nggak boleh pergi. Sekarang kau pergi mengundurkan diri. Gak boleh bertemu Nyonya Riana. Jangan buat Nona Indira menderita. Aku dan Nyonya Riana nggak ada hubungan. Indira yang terlalu sensitif. Kenapa aku harus mengundurkan diri? Karena aku ibumu. Jangan lupa, kita sudah putus hubungan keluarga. Kau nggak punya hak memintaku melakukan apapun. Delia, kau bisa nggak mengakuiku, tapi kau jangan lupa, dulu saat kau bunuh diri, siapa yang menolongmu? Sekarang kau buat mereka bermusuhan. Apa kau sudah lupa budi Nyonya Riana? Hei Delia, dulu kalau bukan karena Nyonya Riana, kau sudah mati. Dia yang menolongmu. Kau seharusnya membalas budi padanya. Mungkin aku memang harus mati. Delia? Delia, apa yang terjadi padamu? Tolong, panggil ambulans. Delia, kau harus ingat, apapun yang terjadi, tetap harus hidup. Hidup baru ada harapan. Sudah ingat? Sekarang sudah mau mengundurkan diri? Aku berhutang budi pada Nyonya Riana. Tapi kenapa dulu aku bisa bunuh diri? Apa kau nggak tahu? Siapapun boleh menanyaiku. Memohon kepadaku, cuma kau yang nggak boleh. Menurutku kau nggak tahu terima kasih, nggak mau balas budi. Seharusnya dulu Nyonya Riana nggak menolongmu. Harusnya dia biarkan kau mati saja. Ya, kau memang ingin aku mati, tapi aku nggak mau karena nasibku.
gak bisa dikendalikan oleh orang lain. Gadis sialan, kau nggak setuju mengundurkan diri hari ini, aku nggak akan melepaskanmu. Lepaskan aku! Pergi! Besar sekali nyalimu. Berani menindas istriku di depan rumahku. Tuan Jevan, bukan. Aku cuma mau Aku dia. gak mau dengar omong kosongmu. Kalau sampai aku tahu kau mengganggu Delia, aku akan suruh orang patahkan kakimu. Aku ada 100 cara untuk membuatmu hidup menderita. Pergi! Jangan takut. Mulai hari ini, aku akan suruh pengawal melindungimu pergi dan pulang kerja. Aku nggak akan biarkan wanita itu mendekatimu lagi. Terima kasih. Nggak usah berterima kasih. Dulu, apa sakit? Sudah 8 tahun lalu. Aku sudah gak ingat. Tapi aku merasa sakit. Kau... Sayang, apapun yang terjadi di masa lalu sekarang kau ingat. Kalau sedih bisa bilang padaku, kalau kesal bisa mengeluh. Ada aku. Gak ada yang berani menyentuhmu. Halo, Leon. Seorang anak perempuan yang baik, tangguh, dan lembut. Ibunya seharusnya sangat menyukainya, kan? Pak Jevan, di tengah malam, jangan pamer kemesraan. Asal bibir Yana baik pada Delia, Indira akan mengamuk. Ibunya Delia akan datang buat ulah. Ini nggak benar. Sepertinya mereka nggak mau Delia mendekati bibir Yana. Maksud Anda adalah... Besok pagi, kau lakukan tes DNA antara bibir Yana dan Delia. Dasar murahan. Dia gak mau ngundurin diri. Pasti mau ganggu ibuku. Dasar gak tahu malu. Gadis tengik ini sekarang mengandalkan Tuan Jevan jadi pendukungnya. Sama sekali nggak mau menurutiku. Bagaimana ini? Hanya ada satu cara. Besok ulang tahun ibuku. Biarkan dia datang. Akan kubuat dia gak bertemu lagi dengan ibuku selamanya. Dasar wanita nggak tahu diri, mau belajar desain dengan ibuku. Apa kau pantas? Pergi kau. Mulai sekarang, jangan harap bisa kembali kemari lagi. Kalau aku tahu kau mendekati Nyonya Riana lagi, aku akan membunuhmu. Kenapa? Nggak apa-apa. Setelah diusir dari keluarga Mukti, ini pertama kalinya aku pulang. Nyonya Riana ulang tahun. Indira nggak sebaik itu mengirimiku undangan. Lalu kenapa kau masih setuju datang kemari? Karena... Selamat ulang tahun, Nyonya. Terima kasih, Delia. Nanti kalau aku besar, aku akan membeli hadiah ulang tahun untuk Nyonya. Iya, Dulu, setelah aku diusir, untuk menghindari kecurigaan, aku nggak pernah memberi Nyonya hadiah. Tapi, terus menghindar juga bukan cara yang baik. Aku dan Nyonya tetap akan bertemu. Kali ini, ada aku yang menemanimu. Hasil tes DNA
harusnya segera keluar. Tuan Nyonya, silakan masuk. Kak Jevan, Delia, bereskan dulu. Kau bilang apa? Oh iya, aku lupa. Delia sudah bukan pembantu di rumahku. Di Cynthia, bersihkan tempat ini. Ya, baik Nona Indira. Delia, ibumu bekerja di sini. Kau cuma melihat saja. Apa maksudmu? Indira, aku sudah memutuskan hubungan dengannya. Kau menghinanya? Gak ada artinya bagiku. Mana bisa dibilang menghina? Bukankah sejak kecil kau melayaninya seperti ini? Saat kecil ambilkan aku air cuci kaki dan berlutut melayaniku. Kenapa? Sekarang sudah besar kau sudah lupa. Sebelumnya kau melakukan pekerjaan ini. Tentu saja, dia adalah putri pembantu ini. Gak kerja mana dapat makan. Walau sekarang sudah dapat suami kaya, gak bisa mengubah asal-usul. Gak seperti Nona Indira. Sejak lahir sudah terlahir jadi orang kaya. Terlahir bergelimang harta. Kak Jevan, kalau orang luar tahu kau menikahi putri pembantu, apa kau nggak merasa malu? Orang tua melahirkan kita, tapi harga diri kita yang perjuangkan. Indira, kalau aku menikahi wanita sepertimu, baru merasa malu. Tadi kau bilang, sejak kecil keluarga Mukti suruh aku jadi budakmu. Tentu saja. Aku sarankan, saat kau bicara, pikirkan baik-baik dulu. Mempekerjakan anak, melanggar hukum. Lain kali kalau bicara lebih baik hati-hati. Jangan sampai orang lain memegang kelemahanmu. Jevan, Delia, kalian sudah datang. Ayo kita potong kue dulu. Jangan buru-buru, ada hal yang mau kuumumkan. Setelah selesai masih sempat tiup lilin. Indira, kalau ada masalah, setelah ulang tahun ibu baru kita bahas. Ibu, ini hal yang sangat baik. Ini hadiah ulang tahun yang kuberikan padamu. Bukankah kau cemas setelah aku mundur dari grup Sagara nggak ada pekerjaan? Hari ini aku diterima di perusahaan desain Elok. Elok? Iya. Perusahaan desain Elok selalu bersaing dengan grup Sagara. Grup Sagara peringkat pertama, perusahaan mereka kedua. Perusahaan desain Elok menggajiku tinggi. Pak Jevan, apa kau menyesal sudah memecatku? Benarkah? Selamat, sudah diterima di perusahaan desain Elok. Iya, aku cuma desainer biasa. Tentu kau nggak peduli. Tapi bagaimana kalau aku bilang aku pergi dengan ibuku? Ibuku adalah kepala desainer grup Sagara. Kalau dia pindah, saham grup Sagara pasti anjlok. Kak Jevan, demi seorang Delia, kau mengusir ibuku. Bagaimana kau menjelaskan pada pemegang saham? Indira, omong kosong apa ini? Delia, karena kau nggak mau mengundurkan diri, terpaksa ibuku yang mengundurkan diri. Indira, kepergian ibumu bisa memengaruhi grup Sagara. Departemen desain grup Sagara dibentuk oleh ibumu. Itu adalah jerih payahnya. Kenapa kau tega mempersulitnya? Semua karena Delia yang memaksaku. Indira, kau jangan buat onar. Ibu, aku nggak buat onar. Bukankah ibu janji selamanya nggak akan temui Delia? Sekarang kau bilang pada mereka, kau mau meninggalkan grup Sagara dan ikut aku ke perusahaan desain Elok. Indira, urusan kantor itu urusan kantor. Ibu janji nggak akan menemui Delia secara pribadi. Bisa begini kan? Nggak bisa. Indira, kau mau apa? Ibu sudah setuju, sekarang mau ingkar. Kenapa? Apa ibu harus begitu peduli pada Delia? Bukan begitu, Indira. Kalau begitu mengundurkan diri. Sekarang bilang pada mereka, kau akan tinggalkan grup Sagara dan ikut denganku. Katakan! Indira, aku benar-benar gak paham. Sikap Nyonya padaku, sikap simpati pada orang normal. Kau harus paksa Nyonya Riana. Kami sudah bilang, gak akan bertemu diam-diam. Diam kau! Kalian di perusahaan yang sama, bagaimana menjaminnya? Kau gak rela melepaskan Delia kan? Baik, kau memilihnya, gak memilihku. Baik. Jangan, aku akan mati di hadapanmu. Indira, jangan. Jangan. Indira, jangan gegabah. Kita bicarakan baik-baik. Letakkan pisaumu. Nona Indira, kau jangan berbuat bodoh. Delia, lihat perbuatanmu.
Kalau terjadi sesuatu pada Nona Indira, kau adalah pembunuhnya. Kenapa hasil tes DNA belum keluar? Indira, ibu yang salah. Letakkan pisau itu. Gak usah mengaku salah. Hari ini, antara kau dan Delia, harus ada yang meninggalkan grup Sagara. Baiklah, ibu. Aku akan pergi. Aku akan pergi, oke? Nyonya, Kenapa? grup Sagara bagiku cuma pekerjaan. Tapi grup Sagara semua jerih payah Nyonya. Aku mengundurkan diri adalah pilihan terbaik. Nyonya, selamat ulang tahun yang ke-50. Nanti kita jangan bertemu lagi. Kenapa saat berpikir nggak bisa menemui Delia lagi? Aku begitu sedih. Delia, memangnya kenapa kalau kau menikah dengan Kak Jevan? Ibu yang paling kau inginkan hanya bisa jadi milikku. Mulai sekarang, cepat pergi dari sini. Jauhi ibuku. Pak Jevan, hasil DNA sudah keluar. Pak Jevan, hasil DNA sudah keluar. Jevan, tes apa? Bibiriana, ini hasil tes DNA kau dan Delia. Di sini tertulis kau dan Delia adalah ibu dan anak. Sayang, kita sudah menemukan putri kita. Benar. Delia, ternyata putri kandungku. Nyonya, kau bilang apa? Delia, kaulah putri kandungku. Aku selama ini mencarimu, tapi nggak disangka ternyata selama ini kau berada di dekatku. Jadi, dia bukan ibuku. Nyonya ibuku. Benar, Delia, ini hasil tesnya. Delia, ibu yang salah. Maaf. Dulu ibu nggak menjagamu dengan baik di rumah sakit, sehingga kau tertukar. Membuatmu menderita begitu lama di dekatku. Takutnya kejadian dulu bukan tertukar. Jevan, apa maksudmu? Setelah melakukan tes DNA, aku suruh orang menyelidiki. Dulu dia melahirkan di rumah sakit yang sama dengan Bibiriana. Melihat kekayaanmu, diam-diam menukar 2 anak. Lalu datang ke keluarga Mukti menjadi pembantu. Ternyata kau sengaja. Tadinya aku berpikir kau menyiksa putrimu karena mementingkan anak laki-laki. Gak disangka, ternyata kau malah sengaja menyiksa putriku. Kenapa? Aku begitu baik pada putrimu. Kenapa kau perlakukan putriku dengan buruk? Pantas saja kau nggak pernah menyayangiku. Aku pikir aku yang nggak pantas disayangi. Ternyata itu alasannya. Indira, apa sebenarnya kau sudah tahu tentang semua ini? Enggak, aku nggak tahu apapun. Lalu kenapa kau berulang kali menghalangiku menemui Nyonya Riana? Lalu kenapa kau berulang kali menghalangiku menemui Nyonya Riana? Semua ini aku yang lakukan. Gak ada hubungannya dengan Nona. Dia gak tahu apapun. Kalian hadapi saja aku. Ibu, ayah, aku nggak tahu apapun. Kalian harus percaya. Benarkah? Kebetulan aku menangkap seseorang. Bawa masuk. Katakan. Baiklah, ku katakan. Kalian jangan memukulku lagi. Indira, dia sudah tahu saat berusia 5 tahun. Selama ini, dia sengaja menargetkan Delia. Anak durhaka, kau omong kosong apa? Ibu, aku juga terpaksa. Aku hampir mati dipukuli mereka. Ibu, aku tahu aku salah. Maafkan aku. Indira, apa kau ingat saat masih kecil? Setiap
setiap kali Cynthia menyiksa Delia, kau selalu menahan aku dan melarangku ikut campur. Baru teringat, Delia hampir mati kelaparan, hampir dipukul mati oleh Cynthia. Hatiku rasanya hancur berkeping-keping. Kalian berdua ternyata begitu kejam. Apa mungkin aku memaafkan kalian? Aku sudah tahu, begitu hal ini terungkap, kau nggak ingin aku lagi. Di hatimu cuma ada Delia. Aku kasih tahu, sudah telat. Sekarang hidup Delia sudah hancur. Kehidupannya sudah hancur. Indira, apa maksudmu? Kalian pasti tahu Delia pernah bunuh diri. Apa kalian tahu alasannya? Apa alasannya? Karena dulu dia diperkosa oleh Dion. Omong kosong. Delia, hidupku sudah hancur. Aku juga akan membuatmu menderita. Aku mau sebarkan hal ini. Aku mau semua orang tahu kau cuma sampah. Gak mungkin. Aku gak percaya. Kau hanya bicara omong kosong. Saat itu dia baru 18 tahun. Aku omong kosong atau enggak? Kau tanya saja pada putrimu. Delia, apa kau berani mengaku? Kak. Kakak mau apa? Kakak lepaskan aku! Delia, patuhlah. Sudah lama aku gak nyentuh wanita. Ayo kita bermain-main. Ibu, kakak tadi. Dasar wanita murahan. Di mana hati nuranimu? Beraninya menggoda kakak sendiri. Bukan ibu, tadi kakak yang menggoda aku. Jangan panggil aku ibu. Berdebah sepertimu yang menggoda kakak sendiri benar-benar mengotori pandanganku. Kenapa kau nggak mati saja? Kalau aku jadi kau, aku akan segera mati. Nah, ayo pelan-pelan, ayo. Di dunia ini, gak ada yang mengharapkanku. Mungkin aku gak seharusnya hidup. Delia, bertahanlah. Apapun yang terjadi, kau harus hidup. Bertahan hidup baru ada harapan. Delia, apa itu benar? Dion memang mencoba melakukannya. Kurang ajar! Aku bunuh kau! Sayang, tenanglah. Bagaimana aku bisa tenang? Mereka sekeluarga lebih hina dari binatang. Pantas saja Delia ingin bunuh diri. Maaf sayang, maafkan ibu. Ibu yang gak melindungimu dengan baik. Nyonya, ibu, karena ucapan ibu memberiku keberanian untuk terus hidup. Paman, Bibi, kalian gak perlu turun tangan. Enggak. Mau bilang apa lagi? Aku gak sengaja. Indira, dia yang menyuruhku. Dia bilang dengan begitu, dia bisa mengusir Delia dari keluarga Mukti. Memangnya kenapa kalau benar? Delia sudah dilecehkan orang. Indira, sebagai wanita, kau cuma bisa memakai cara rendahan untuk menyerangku. Tapi mulai sekarang, kau nggak bisa melukaiku lagi. Kau nggak peduli.
Bagaimana dengan Jevan? Aku nggak percaya dia sama sekali nggak keberatan. Nggak keberatan, justru aku berterima kasih padamu sudah mengatakan kebenaran. Bisa membuat kalian mendekam lama di penjara. Ngawal, bawa mereka ke kantor polisi. Jangan, Pak Jevan. Ini gak ada hubungannya denganku. Aku salah, Nyonya. Pak Jevan, aku salah. Delia, aku akan membunuhmu. Delia, kau selamanya nggak akan bahagia. Jevan, dulu aku selalu sembunyi. Tapi setelah ini, aku nggak akan sembunyi lagi. Memang nggak perlu sembunyi. Delia, semuanya sudah berlalu. Sisa hidup ini akan dipenuhi kebahagiaan. Ibu, selamat ulang tahun. Ibu, ini aku dapatkan dari kakek buyut. Semua untuk ibu. Terima kasih sayang. Delia, hari ini kakek menyuruh koki senior secara khusus membuatkan kue ulang tahun untukmu. Delia, kue itu aku buat sendiri loh. Diam kau, berani merebut kasih sayang lagi denganku, ha? Berani kau ini, ha? Ayah. Siapa yang menyuruhmu, ha? Delia, Ayah, Ibu, selamat ulang tahun. Ayah, Ibu, Delia, ini hadiah ulang tahun pertamamu setelah kita saling mengenal. Semoga kau bahagia dan panjang umur. Ibu, kenapa Ibu memberi hadiah begitu mahal? Seenaknya kasih rumah dan sebanyak ini. Elio sudah memberitahu ibu, impianmu adalah jadi ibu kos. Ini harta yang ibu dan ayahmu siapkan untukmu. Ada lagi, selamat untuk putri ibu sudah menjadi desainer top. Itu karena ibuku mewarisi gen yang baik. sayang, waktunya potong kue. Ya ampun Jevan, kau cemburu. Ibu, beberapa bulan ini kau terus menguasai Delia. Hari ini ulang tahunnya. Ya sudah, ibu kasih kalian ruang. Ayo, kita potong kuenya. Tunggu dulu. Aku masih ada hadiah yang mau kuberikan. Banyak sekali. Ini, untuk Delia yang berusia 5 tahun. Terima kasih di saat masih kecil. Sudah berusaha bertahan hidup. Ini, untuk Delia yang berusia 18 tahun. Terima kasih walau berada di titik terendah, tetap nggak menyerah. 1, 2, 25, 26. Jevan, kau melengkapi semua hadiah ulang tahunku selama 26 tahun ini. Kenapa kau begitu baik? Karena kau layak mendapatkan semua keindahan dunia ini. Kalau kau nggak beruntung dan terperosok ke titik terendah dalam hidup, berjuanglah untuk bangkit. Karena jalan manapun yang kau pilih, semuanya adalah tanjakan.